Saudara, berangkat dari lagu Kemurahannya yang dikarang oleh Pak Kris bersama dengan Pak Yesaya Abdi dalam rangka HUT PIPK yang lalu, maka saya menghubungi Pak Kris untuk dibuatkan lagu MPL yang berjudul Batu Hidup. Sebagaimana tema MPL pada waktu itu, lagu ini terinspirasi dari kitab 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat 4 dan 5, di mana kita adalah bangunan Allah, kita adalah batu-batu hidup, imamat yang rajani, umat yang kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Setelah MPL, pandemi itu terjadi, sehingga kita stay at home, tidak banyak melakukan aktivitas. Rasanya kita kangen untuk bersekutu bersama-sama, rasanya kita kangen untuk nyanyi bareng. Karena itu melalui lagu ini kita diundang untuk nyanyi bersama, kangen nyanyi bareng lagu Batu-Batu Hidup. Kiranya program ini memberkati kita semuanya, menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Tuhan memberkati. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup, siap dipakainya untuk membangun kerajaannya. Imamat yang kudus, keluarga yang kudus, batu hidup bagi dunia raya. GKMI bergerak dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Ku bangga sebagai GKMI, ku hidup bergerak dan berdampak. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia raya. GKMI bagi dunia raya. Orang Kristen adalah umat yang bernyanyi. Dengan menyanyi kita memuji yang ilahi dan memuja yang kuasa, bersyukur atas segala rahmat dan anugerahnya. Dengan menyanyi kita menghibur diri, sekaligus membawa sukacita bagi mereka yang terluka dan berduka, agar menemukan asa, pemantik semangat hidup bersama. Dengan menyanyi kita bersaksi tentang cinta kasih surga bagi semua, pembawa damai sejahtera bagi semesta. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari GKMI bernyanyi serempak agar semakin bergerak dan berdampak. Hai kamu yang telah merasakan kasih dan kebaikannya, marilah datang kepada Tuhan, Sang Batu Penjuru keselamatan. Kamu batu hidup,
bagi dunia, ya ya. GKMI bagi dunia, ya ya. GKMI lah batu-batu hidup, rumah rohani yang kudus. GKMI lah batu-batu hidup, batu hidup bagi dunia. Kami sambut jemaat dengan sukacita untuk berita bersama, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikutinya secara live streaming. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah raya hari ini. Tema ibadah raya hari ini, perbanyak mendengar. Yakobus 1 ayat 19 hingga 20 disampaikan oleh Ibu Gracia Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi juga dan Shalom buat Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengikuti ibadah live streaming dari rumah. Puji Tuhan kita bisa beribadah lagi. Jujur tadi waktu lagu Batu Hidup saya agak sedih. Karena saya yang mimpin tapi tidak ada satu jemaat dari kita pun yang mengikutinya. Padahal sudah dibagi, tapi saya percaya mungkin di lain waktu ketika dibuatkan lagi lagu, please tolong kita bisa bersama-sama mengikuti ya. Ini lagu dari kita untuk kita. Dan kita hari ini mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Di saat ini di rumah Tuhan maupun di rumah Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang mempersiapkan diri untuk beribadah. Biarlah kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, kerinduan yang sama yang ada di sini, ada juga di dalam Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan aku rindu
Kami siap Tuhan untuk masuk hadirat-Mu. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari kita bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita dengan katakan, Tuhan, aku rindu. Inilah kami ya Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu, membawa segenap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu merasakan dan menikmati hadirat-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Kami siap Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu, katakan. Ku rindukan. Kami rindu Tuhan kehadiran-Mu saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini. Lihatlah kami Tuhan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Saat ini, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, selalu rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Roh-Mu jamah kami saat, menjamah setiap kami yang ada saat ini. Kami memerenungkan Tuhan betapa baiknya Engkau, betapa mulia dan sungguh mulianya Engkau Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama katakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku rindukan Engkau. Ku rindukan Kau di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan kerinduanmu di hadapan-Nya. Ku
Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang pertama di dalam bulan November ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan Kisah Para Rasul 13 ayat 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Dia, Allah kita yang sungguh patut kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Biarlah kemuliaannya boleh nyata di dalam hidup kita. Yesus, kemuliaan-Mu, Dia pulihkan hati kita. Pulihkan hati. Setiap kita yang percaya, panggillah dan serukanlah namanya. Yesus, kemuliaan-Mu memberkati kita. Berkati sekali lagi serukanlah nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Karena itu segala syukur pujian kami naikkan Bapa. Segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, memuji nama-Mu yang kudus. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan. Kami rindu kemuliaan-Mu nampak dalam hidup kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Kau berkati hidup kami. Berkati hidupku. Karena itu segala pujian kami naikkan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam kehadiran-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
menyembahmu Yesus, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembah. Angkat hatimu baginya, katakan segala pujian syukur. Terima kasih Yesus. Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus. Jemaat saja katakan dengan segenap hatimu, katakan segala pujian. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami, dan siap memberkati kami Tuhan. Kami datang Bapa, menyembah, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, sebab Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus, ku takkan sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Yesus, ku menyembahmu. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Naikkanlah pujian penyembahanmu baginya dengan tiada henti-hentinya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala puji, terima kasih Bapa, bagimu ya Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami naikkan bagimu Tuhan. Tapi mau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, oh hanya Engkau Tuhan yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Sekali musim boleh berganti di dalam hidup kita. Pencobaan, godaan, mungkin juga ujian datang silih berganti. Dan sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tetapi kita percaya Tuhan Yesus kita tidak akan pernah berubah. Janjinya yang Dia perkatakan sungguh ya dan amin, dan akan terlaksana di dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Biarpun bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkari janjinya. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi sekalipun biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kami percaya kami punya Yesus yang tak pernah ingkari janjinya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Cinta kita kepadanya semakin hari akan semakin bertambah. Dan ini dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Katakan, ku jatuh cinta padanya. Semakin hari semakin dalam. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus begitu indahnya. Yesus indah, oh indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Hanya Yesus saja dapat kita. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la la la. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau datang di hadirat Tuhan lebih dalam lagi, menikmati kehadirannya. Biarlah firman-Nya sungguh-sungguh berbicara kepada setiap kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka
hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami datang bersujud Tuhan. Ku bersujud. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk-Mu Tuhan. Saat ini Untuk mendengar suara-Mu, sebab firman-Mu Bapa. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk kami, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu kami bersujud Tuhan, menikmati kehadiran. Kami buka hati kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar Kami datang pada Tuhan menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk boleh kami mendengar kebenaran firman-Mu. Untuk boleh kami mendengar isi hati-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami tenang dan teduh ketika Roh Kudus menyampaikan hikmat demi hikmat yang akan kami renungkan bersama di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekalipun singkat, sekalipun kami hafal kebenaran firman Tuhan ini, tetapi tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar sungguh kami mendengar apa yang perlu kami dengar hari ini, untuk boleh sungguh menolong hidup kami makin seperti yang Tuhan mau, makin seperti murid Kristus yang setia di dalam setiap kehidupan kami hari lepas sehari. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Lambaikan tangannya, kasih jempol. Selamat datang Bapak Ibu Handoko. Lama tidak berjumpa ya. Mari kita langsung membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai 20. 2 ayat saja Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacanya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jika Bapak Ibu memperhatikan ya, di awal tadi jika Bapak Ibu datang, Bapak Ibu akan melihat
jangan melihat foto saya ya Bapak Ibu ya, karena itu fotonya itu betul-betul ya. Kata orang, waduh makmur banget begitu ya, lebar kanan lebar kiri begitu ya. Tapi lihat gambar yang ada di samping foto saya itu ya. Boleh ditampilkan sebentar saja slide yang awal yang ada tema dan itu ya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan itu gambar apa ya? Awal yang gambar warna kuning tadi, yang ada tema dan itu. Bisa? Oke ya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan tuh sebenarnya gambarnya gambar headset ya. Oh ya, sekarang kita ini kan harus familiar dengan alat ini. Banyak anak muda itu bersitegang dengan orang tua karena dipikir kalau anak pakai headset itu tidak mendengarkan orang tua ya. Katanya nggak sopan ya. Ini kok telinganya ditutup gitu ya. Padahal masa kini kita tidak bisa lepas dengan namanya headset di telinga kita ya Bapak Ibu ya. Dan dengan sistem ibadah yang dilakukan secara online, mau tidak mau orang juga banyak pakai headset ya kalau sedang mendengarkan firman ketika dalam perjalanan, menempuh perjalanan luar atau dalam kota. Nah pertanyaannya tentu saja apakah itu maksimal dan apakah itu benar mendengar. Dan kita akan belajar bagian ini karena tema kita pada pagi hari ini diberi satu tema, perbanyak mendengar. Itu yang akan kita bahas pada bagian ini. Dalam bahasa Inggris, kata perbanyak mendengar, ya kita kenal dengan dua kata Bapak Ibu, yaitu to hear, to listen. Paul Treur dari University of Minnesota menuliskan demikian Bapak Ibu. To hear hanyalah tindakan mengamati suara dengan telinga. Jika kita tidak mengalami gangguan pendengaran, maka pendengaran akan terjadi begitu saja Bapak Ibu. Jadi orang ngomong apa kita akan langsung dengar ya. Tetapi ada satu kata lagi, to listen. Maksudnya bagaimana? To listen bagaimanapun adalah sesuatu yang kita pilih secara sadar untuk dilakukan Bapak Ibu. Jadi orang harus milih, kalau mau to listen orang tuh harus mau, ya saya mau mendengar, baru bisa Bapak Ibu ya. Karena to listen membutuhkan konsentrasi agar otak kita memproses makna dari kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang kita dengar. Dari menarik, to listen menuntun kita pada proses pembelajaran. Kita akan bicara mengenai bukan hanya mendengar, tetapi memperhatikan Bapak Ibu. Ya, kalau orang mendengar itu kan pasti memperhatikan ya. Apa ada orang mendengar gak memperhatikan gitu? Kira-kira bisa maksimal atau tidak? Pastinya tidak. Jadi kalau Bapak Ibu bilang mendengar itu pasti akan memperhatikan. Menarik sekali karena kata memperhatikan punya kata dasar hati. Yang berarti memasukkan atau meresapkan ke dalam hati. Kalau dalam bahasa Jawa dia ada satu kata. Bapak Ibu mungkin familiar ya, ngrungokke. Seperti dalam kalimat ngrungokke tembang campur sari. Atau juga satu kata, nggatekake. Dalam kalimat nggatekake suunggah-ungguh boso, begitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah yang menarik bahasa Ibrani Bapak Ibu. Bahasa Ibrani itu cuma punya satu kata untuk kata mendengar dan juga melakukan firman. Kata itu adalah Bapak Ibu juga familiar, syama ya. Syama. Ulangan 6 ayat 4 mencantumkan pembukaan pengakuan iman Israel berbumi, Shema Yisrael. Itu artinya apa? Dengarlah ya, hai orang Israel. Jadi sejak zaman Israel bahkan sampai kepada pengajaran-pengajaran Yesus sendiri, Yesus meyakini dan juga demikian orang Israel bahwa ketika kita memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh lewat mendengar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kita dimungkinkan untuk melakukan hal yang benar. Ya, kalau enggak dengar ya susah. Kita akan langsung masuk ya Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar dan tidak bermaksud menggurui atau merasa saya lebih pintar. Mari kita belajar memperhatikan bersama Yesus. Di dunia yang mengagungkan kemampuan berbicara saat ini, kita perlu belajar untuk mendengar dalam arti memperhatikan orang lain. Jika kita membaca Injil, kita akan menemukan banyak contoh bagaimana Yesus berkomunikasi dengan orang-orang Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak cuma berbicara kepada orang-orang, tetapi Yesus itu secara aktif mendengarkan mereka. Dan kita akan menyimak
bahwa singkatan dari kata listen pada pagi hari ini akan membantu kita memahami 6 elemen kunci untuk mendengarkan secara aktif yang ditunjukkan oleh Yesus, ya. Jadi saya tidak sedang mengajar karena saya ini merasa lebih hebat, no. Karena sampai hari ini bahkan sampai besok saya masih akan tetap terus belajar dan kita semua akan terus belajar. Belajarnya lewat siapa? Tuhan Yesus. L, kita definisikan dengan love, kasih. Yesus mendengar tanpa prasangka, Bapak Ibu. Hal ini khususnya dapat kita perhatikan, mari kita buka bersama di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 42. Silakan Bapak Ibu beri tanda. Bapak Ibu bisa baca sendiri bagian ini pada saat Bapak Ibu ada di dalam perenungan pribadi di rumah. Perhatikan bagaimana Yesus mendengarkan tiap kata demi kata yang diucapkan oleh seorang wanita yang ada di sumur pada saat itu. Meskipun ada perbedaan budaya, jenis kelamin, ras dan moral, tetapi Yesus berinteraksi tanpa prasangka. Kasih harus memotivasi dan merangkum cara kita mendengarkan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan dimampukan untuk mendengarkan dengan baik. Lawan bicara kita berbicara kepada kita. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 13 ayatnya 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yuk, kita mulai mendengar dengan tanpa prasangka. Kita mulai mendengar dengan tanpa membawa label-label di belakang kita yang sudah kita lekatkan kepada sesama atau kepada pasangan atau kepada keluarga, kepada anak, pada orang-orang yang dekat dan kita kasihi. Yuk kita lakukan komunikasi tanpa prasangka seperti Yesus juga melakukannya di dalam hidupnya. Kata berikutnya yaitu I, huruf berikutnya ya, inquire, menanyakan. Yesus sering mengajukan pertanyaan kepada orang-orang, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu perhatikan, mari berikan tanda ya, bahwa tanda bahwa kita benar-benar mendengarkan itu adalah kita memberi pertanyaan. Benar nggak? Kadang kan mesti ya kita nggak mudeng lah ya. Coba perhatikan Tuhan Yesus tuh juga melakukan bagian itu menunjukkan bukan berarti Tuhan Yesus tuh nggak mudengan gitu ya. Mungkin kan ada ya kadang itu kita tuh menaruh label gitu ya, tell me gitu ya, telat mikir. Orang udah sampai Jakarta dia masih di Jogja gitu ya, kemana gitu ya, mikirnya masih kok nggak bisa sama gitu, nggak kayak gitu. Bukan berarti Yesus tidak memahami apa yang dia maksudkan. Tetapi itu adalah wujud empati bahwa dia mendengar. Dan dia menunjukkan dengan bertanya. Beri catatan, beri tanda khusus. Di dalam Markus 10 ayat 51. Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Yesus. Dia mengatakan demikian, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan di dalam Yohanes 5 ayat 6 kepada orang timpang Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Padahal Yesus tuh ngerti dia tuh mau sembuh. Tapi kenapa dia tanya? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa aku tuh gak cuma dengar, tapi aku tuh memperhatikan kamu. Dan masih banyak contoh lainnya ya. Bapak Ibu bisa beri tanda Matius 17 ayat 25 ya. Apa pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Kemudian Matius 16 ayat 15, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Yesus. Dan setelah kebangkitan dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus pun mengajukan pertanyaan dan kemudian mendengarkan pendapat mereka. Di dalam Lukas 24 ayat 15 sampai 27. Seperti Yesus, mari kita pun belajar memperhatikan dengan juga memberikan pertanyaan, bukan memaksakan kehendak kita. Huruf selanjutnya yaitu S, stop. Yesus tidak membiarkan kesibukan menahannya, Bapak Ibu. Ia mendengarkan orang lain. Di tengah kesibukannya dia meluangkan waktu, menghadirkan dirinya untuk mendengar, menghentikan seluruh aktivitasnya untuk mendengar dan hadir bersama dengan orang-orang yang sedang berbicara kepadanya.
Misalnya ketika Bapak Ibu memperhatikan di dalam Markus 5 ayat 22 sampai dengan 34. Di dalam perjalanannya untuk menyembuhkan putri Yairus, ketika dia berhenti sejenak untuk mendengarkan cerita tentang wanita yang menyentuh pakaiannya dan akhirnya sembuh dari pendarahan. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus. Kita pun harus menyediakan waktu bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, bagi teman. Ketersediaan harus mewarnai orang percaya yang kepada Kristus, Bapak Ibu. Ada waktu itu harus punya, harus menjadi milik orang-orang percaya. Jangan minta tambah waktu ya. 1 hari 24 jam udah cukup sih. Saya bersyukur bahwa 1 hari itu 24 jam. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok kita mulai baru dengan kekuatan baru bersama Yesus. Amin. Gak usah minta lebih. Karena 24 jam itu udah lebih-lebih. Nah, perhatikan Yesus bagaimana dia sibuknya. Tapi dia memberikan waktu. Pagi hari ini. Jika bagian ini menjadi missing link di dalam hidup Bapak Ibu hari-hari ini. Ambillah waktu sejenak, mohon pengampunan, minta hikmat Tuhan untuk Tuhan menolong hidup kita melakukan bagian ini. Bagi orang lain di sekitar kita. Karena itulah teladan Kristus bagi kita. Huruf selanjutnya yaitu T, yaitu tes. Menguji. Yesus rindu untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri orang-orang ya. Yesus berbicara sedemikian sehingga wanita di sumur merasa aman dan nyaman untuk terus terang, berbagi, mengakui dosa mereka. Yesus tidak mendesak. Yesus tidak menuding dan Yesus tidak menghakimi, itu yang dia lakukan. Tetapi Yesus sabar menanti sampai wanita itu berbicara di dalam kedalaman hatinya. Dan untuk mendengar secara aktif seperti yang Yesus lakukan, kita pun perlu mengingat bahwa kita perlu melakukan testing the water. Apa maksudnya? Menguji apakah seseorang itu sudah siap untuk berbicara. Ketika dia siap, dengarkan. Dan tentu saja Bapak Ibu perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sabar dan telaten. Supaya mereka mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka tanpa perlu dipaksa Bapak Ibu. Tidak perlu juga kita memberikan dan mengingatkan otoritas kita masing-masing ya. Kalau mama kepada anaknya suka bilang gini, ayo nurut sama mama. Mama bilang apa gitu ya. Pada pasangan itu, ayo siapa yang paling jadi kepala rumah tangga? Ayo nurut sama saya. Enggak perlu kayak gitu juga kali ya. Masing-masing kita pasti tahu apa yang menjadi bagian kita. Cuma berikan waktu untuk melakukan bagian ini. Sabar, passion, step by step, langkah demi langkah. Buka dirimu, buka hatimu, dengarkan dengan baik dan perhatikan dengan baik. Maka kita akan mengerti apa yang sedang dikerjakan Yesus yang menjadi role model bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Huruf berikutnya yaitu E, engage, melibatkan diri. Ya, ini mau tidak mau Bapak Ibu ya. Coba perhatikan. Yesus memfokuskan diri pada saat dia melayani orang. Dalam Injil kita tidak pernah membaca bahwa pikirannya itu mengembara kemana-mana Bapak Ibu ya. Pernah Bapak Ibu berbicara dengan orang lain begitu terus kayaknya sih ada di hadapan Bapak Ibu tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Bentar-bentar lihat HP, bentar-bentar balas gitu ya. Kalau Tuhan Yesus nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Bukan karena dia nggak punya HP juga pada waktu itu ya. Saya pikir dia pun meninggalkan semua aktivitas dia di samping untuk juga mengerjakan bagian yang mendengarkan dengan baik orang yang datang kepada dia. Dan dia tidak pernah menyela ketika orang berbicara kepadanya. Ia memandang orang itu dengan pandangan yang penuh kasih tanpa menghakimi. Ia menyentuh dan dia memberitahu mereka bahwa mereka itu penting Bapak Ibu. Itu yang perlu kita kerjakan. Labeling termasuk juga membuat seseorang itu menjadi tidak penting Bapak Ibu. Prasangka membuat kita tidak bisa mampu mendengar dengan baik. Karena kita menaruh prasangka sebelum pembicaraan itu dimulai.
Mendengar seperti Kristus menuntut kita juga untuk memperhatikan orang. Bahasa tubuh, gerak tubuh, kontak mata perlu kita perhatikan dengan baik agar orang menjadi lawan bicara kita merasa bahwa dia mendengar. Dan yang terakhir, huruf F, not. Mari kita memberi dorongan. Beri dorongannya apa Bapak Ibu? Yesus tahu pentingnya mendengar. Dia tidak hanya secara aktif mendengarkan orang, tetapi dia juga menunjukkan bahwa hidupnya, di dalam hidupnya, ia mendengarkan Bapa Sorgawinya. Markus 1 ayat 35. Jadi di dalam kehidupan kita seharusnya hidup kita ini adalah sebuah orang bilang kan bahasanya Alkitab yang terbuka gitu ya. Orang lihat kita bawanya pengen ke gereja aja gitu ya. Orang lihat kita tuh bawanya adem aja ya. Orang lihat kita tuh bawanya seneng aja ya. Kayaknya ikut Tuhan tuh selalu manise gitu ya. Walaupun pergumulan hidup tidak juga hilang dari hidup kita. Tetapi bagaimana kesaksian hidup kita akan memberikan dorongan demi dorongan kepada orang lain juga untuk tetap setia kepada Kristus. Pada akhirnya, listen. Love, inquiry, stop, test, engage, and note. Mengasihi, menanyakan, berhenti, menguji, melibatkan diri, dan memberikan dorongan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berikan kepada pasangan hidup kita, Bapak Ibu. Orang pertama yang harus dapat privilege untuk mendapatkan anugerah ini itu adalah pasangan hidup kita. Amin. Jawabnya kok pelan ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya. Orang pertama yang akan mendapatkan privilege ini atau anugerah terbesar ini itu adalah pasangan hidup kita. Amin. Lakukan bagian itu Bapak Ibu. Kalau baik dia dulu yang harus dapat baik. Amin. Kalau cinta dia dulu yang harus kita cintai. Amin. Dan kita akan ditolong untuk juga mampu melakukan bagian ini kepada sesama kita. Kepada orang-orang di luar sana yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Jika kepada orang yang tidak punya hubungan apa-apa kita mampu dan sanggup, saya yakin percaya kalau orang yang kita kasih kita lebih sanggup lagi. Dan tentu saja kita dimampukan untuk melakukan bagian ini kepada orang lain sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya menutup bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan saya setiap hari Bapak Ibu. Jangan khawatir, saya juga bertanya Bapak Ibu ya. Jangan dipikir hamba Tuhan itu ya udah ngelakuin aja gitu ya. Kami juga berefleksi dan melakukan reflektif setiap hari. Kita mungkin bertanya seperti ini. Kalau aku nih bagiannya untuk dengerin orang aja, terus waktuku didengerin tuh kapan? Kok kayaknya apes banget ya? Aku nih yang harus melakukan terus. Aku nih yang harus melakukan bagian ini terus. Terus kapan aku tuh dapat gitu loh privilege-nya buat aku ikut Tuhan itu apa gitu. Bapak Ibu percayalah. Contohnya gampang aja sih. Kadang saya mengunjungi seseorang itu maksudnya untuk membesuk dan menguatkan. Tapi kebalikannya saya yang dikuatkan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jika kita mengambil bagian untuk aktif melakukan bagian ini terlebih dahulu. Maka saya percaya anugerah Tuhan itu terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan Bapak Ibu akan ditolong melakukan bagian ini setiap hari. Tanpa Bapak Ibu memperhitungkan untung dan rugi. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian ini. Ajari kami saling mengasihi. Memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajari kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya
ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami diminta untuk banyak mendengar dengan hati, bukan mendengar dengan panca indera saja, tetapi melibatkan hati kami di dalam proses mendengar. Dan Engkau menuntut kami untuk melakukan terlebih dahulu, tanpa kami seolah-olah tidak diizinkan untuk bertanya, mengapa kami tidak pernah didengarkan. Kami mau belajar taat, karena itulah seharusnya dimiliki oleh murid Kristus yang setia. Murid Kristus yang taat di dalam kehidupan setiap hari, melangkah setiap hari dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami agar ketika betul-betul kami harus mempraktekannya di dalam hidup kami mampu dan bisa, bukan dengan kuat dan gagah kami. Pagi hari ini kami berdoa, kami mohon kemurahan-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Susana Dwinarti, untuk Ibu Kintamani, Saudara Abel Christian Mulyono, Bapak Riki Rinaldo Sunoto, Bapak Andi Daniel Hartono, Bapak Agung Supriyadi, Ibu Endang Setiani, Ibu Dewi Widowati, Bapak Kaleb Alfian Tanugraha, Ibu Yeni Kristano, bersama dengan keluarga Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu Hindarto di Kudus, Bapak Ibu Agus Kristano. Kami berdoa biarlah kasih Kristus sungguh melimpah-limpah di dalam kehidupan pribadi demi pribadi, menguatkan, meneguhkan. Di masa yang sulit ini kami makin solid, di masa yang sulit ini kami makin taat dan setia, dan iman kami makin bertumbuh seiring dengan pertambahan usia yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sudah mulai bergerak dan bekerja. Tuhan mohon hikmat-Mu agar perayaan Natal di tengah pandemi ini membawa sukacita dan esensi yang berbeda di dalam hidup kami, di dalam perjalanan iman kami tahun ini. Memang tidak sama, mungkin sangat berbeda, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, karena kami bersyukur Tuhan mau hadir dan lahir hidup di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan dengan semua kebutuhannya. Tuhan tolong cukupkan. Biarlah kami juga menjadi terlibat di dalamnya untuk boleh mewujudkan visi dan misi daripada jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati bersama dengan program-program kesehatan dan lainnya. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh hamba Tuhan, majelis dan jemaat dalam semua aktivitas sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan biarlah kami dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Bapak Susanto, kami berdoa untuk pemulihannya. Tuhan sembuhkan dari serangan stroke dan biarlah anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidupnya dan ada kesembuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Dan terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara yang kami cintai, Kota Semarang. Biarlah keamanan, ketenangan, kedamaian ada di tengah bangsa dan negeri kami. Tuhan memberkati proses untuk vaksin dapat segera ditemukan dan disebarkan, yang mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang mendapatkan vaksin. Dan kiranya Tuhan menolong proses ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu menjawab setiap doa dan pergumulan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan seperti biasa di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan syukur Bapak Ibu Saudara, mengirimkannya melalui rekening gereja yang sudah tertera, bisa juga melalui kotak persembahan yang telah disediakan di gereja selama jam kantor. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan scanning melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang, dan juga melalui OVO, GoPay, BCA dan lain-lain. Sebelum kita bawa persembahan syukur kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dan sungguh baik kepada kami.
Sekalipun di masa-masa pandemi ini kami sungguh merasakan ada begitu banyak kesulitan ya Tuhan, tetapi sampai dengan saat ini kami masih bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami tidak pernah lepas dari pantauan Tuhan, tidak pernah jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur senantiasa bahwa kami saat ini masih bisa berdatang kepadamu membawa persembahan syukur kami sebagai bukti ungkapan syukur kami atas berkat yang Tuhan masih limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami yang datang membawa hati, jiwa kami, dan harta benda kami yang kami sudah persiapkan untuk Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan syukur kami. Demi Kristus Yesus, Sang Korban yang hidup, kami naikkan doa syukur. Haleluya. Amin. Kupersembahkan kepadamu ya Tuhan yang terbaik dariku. Kupersembahkan kepadamu yang terbaik dariku, dengan segenap hatiku ku bawa di altarmu. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik dariku, dengan segenap hatiku ku bawa ke altarmu. Kini ku persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu taat firman-Mu, bukti cinta kasih-Ku. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Kini ku persembahkan harta jiwa ragaku sebagai rasa syukurku atas kemurahan-Mu. Rindu taat firman-Mu, bukti cinta kasih-Ku. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Tingkap langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Kita menutup ibadah kita dengan sekali lagi menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Tuhan yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Katakan sekali lagi, Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita angkat hati pujianmu.
bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nanti selanjutnya baru komitmen kemuritan. Ya, pengakuan iman rasuli terlebih dahulu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah, hari ini kita sudah diingatkan, mari kita memperbanyak mendengar. Kiranya kita semua bisa melakukannya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita, memakai kita dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai.